Ibu-ibu yang bergerombolan di dekat gerobak sayur Bu Salma itu tampak berbisik-bisik ketika Najwa lewat di depan mereka. Entah apa yang sedang mereka gosipkan. Najwa segera mempercepat langkahnya. Ia sudah tak enak hati sedari tadi. Suara klakson motor dari arah belakang mengejutkan Najwa. "Mau berangkat kerja kan, Wak? Bareng yuk," ajak Saiful dengan bibir tersenyum. Ia menghentikan motor Supra kesayangannya itu tepat di depan Najwa, atau yang biasa dipanggil orang-orang dengan sebutan Wawa. Enggak ah, aku naik angkutan umum saja," tolak Najwa. "Ayolah Wak, ayo. Sekalian ada yang mau aku ceritakan sama kamu," ajak Saiful. Najwa menghela nafas panjang. Ia menoleh ke arah ibu-ibu yang masih menatapnya tajam sambil mencibir. Akhirnya, Najwa pun naik ke atas motor Saiful. Lalu dalam beberapa saat saja, mereka sudah melesat meninggalkan ibu-ibu yang masih bergosip ria di dekat gerobak sayur Bu Salma. Apa yang ingin kau ceritakan, Ful?" tanya Najwa ketika mereka sudah berada di jalan besar. Kau tahu Sanah?" tanya Saiful. Sanah anaknya Mang Kasih," jawab Najwa. Saiful pun mengangguk. Taulah, dia kan tetanggaku." "Kenapa emangnya?" tanya Najwa. Aku kasihan sama dia, Wak," jawab Saiful. Najwa mengerutkan alisnya. Kasihan kenapa? Aku rasa dia baik-baik saja. Yang tak baik sekarang ini aku. Sudah 3 kali aku gagal nikah. Yang pertama meninggal. Terus yang kedua selingkuh sama sepupuku. Yang ketiga ini malah hilang gak ada kabar. Najwa menghela nafas panjang. Memang sial sekali nasib percintaannya. Sabar, Wak. Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik untukmu. Kalau sudah tiba masanya, kau pasti akan bahagia dengan jodoh yang dikirimkan oleh Tuhan, kata Saiful. Sekarang aku sudah tak inginlah membicarakan lelaki. Biarlah semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Yang aku pikirkan sekarang adalah masa depanku. Aku ingin fokus untuk membahagiakan diriku sendiri, Ful, ujar Najwa. Tiba-tiba, motor Saiful mati mendadak di tengah jalan. Kenapa motornya, Ful? Habis minyak? Tanya Najwa sembari membantu Saiful mendorong motornya ke pinggir. Enggak lah. Biarpun butut-butut begini, tangkinya selalu ku isi full. Tiap bulan juga rutin ganti oli. Bantah Saiful tak terima motornya disebut kehabisan minyak oleh Najwa. Iya. Jawabannya slow aja bisa nggak sih? Nggak usah ngegas. Orang aku cuma nanya, sungut Najwa. Kau duluan aja, Ki. Biaran aku yang bawa Rikat ke bengkel, suruh Saiful. Mendengar Saiful menyebutkan nama motor kesayangannya itu, membuat perut Najwa seketika kram. Ia tergelak, tertawa terbahak-bahak di pinggir jalan sambil memegangi perutnya. Kenapa? Tanya Saiful dengan mata melotot. Maaf, aku kelepasan. Sinting. Umpat Saiful lalu mendorong motornya untuk mencari bengkel. Di belakangnya Najwa masih sesekali tertawa. Sekitar 20 menit berjalan, barulah mereka menemukan bengkel yang buka. Bergegas Saiful dan Najwa mendorong motor itu ke arah bengkel pinggir jalan tersebut. Setelah ditanya keluhan motornya apa, orang bengkel itu pun mulai mengeceknya. Ini mas, businya mati, kata orang bengkel. Nah, tuh kan, apa gue bilang, ujar Saiful menatap Najwa. Apa? Tanya Najwa. Belum sempat Saiful menjawab pertanyaan Najwa, tiba-tiba ponsel milik Najwa berdering. Halo? Entah apa yang disampaikan orang di dalam panggilan itu. Yang pasti, Saiful melihat raut wajah Najwa berubah menegang. Baik, Wawa akan kesana sekarang juga, mah, jawab Najwa di panggilan telepon. Ful, aku harus pergi dulu, Ful, ujar Najwa seraya memasukkan ponselnya ke dalam tas. Kemana, Wak? Tanya Saiful. Niniku sakit keras, Ful, jawab Najwa. Ninimu yang itu, kata Saiful. Iya. Ya Allah, jauhnya. Kau mau kesana sendirian? Ucap Saiful. Iya.
Jawab Najwa. Enggak, biar aku antar. Enggak percaya aku membiarkanmu pergi sendirian ke sana. Kalau ada apa-apa di jalan bagaimana? Kata Saiful. Tapi kamu kan harus kerja, Pul. Lagi pula, aku nggak tahu seberapa lama aku di sana. Jawab Najwa. Aku akan mengantarmu. Masalah kerja jangan khawatir. Nanti setelah memastikan kamu selamat sampai tujuan, aku akan langsung pulang ke sini. Ucap Saiful. Itu malah akan sangat merepotkanmu, Pul. Ucap Najwa. Enggak. Jangan pikirkan itu. Jawab Saiful. Setelah motornya hidup, Saiful langsung membawa Najwa kembali ke rumahnya untuk berkemas pakaian. Kita naik bus ya? Iya, memangnya kenapa? Kamu mau membawaku naik motor ke sana? Memangnya kau tahu jalan? Kata Najwa. Saiful cengengesan menanggapi perkataan Najwa. Ia sendiri tak yakin akan sampai tujuan tepat waktu bila ke sana naik motor. Kau sudah makan? Tanya Saiful. Sudah, tadi sarapan Indomie sama nasi. Jawab Najwa. Sama, aku juga makan mie pakai nasi. Tapi lebih istimewa dari punyamu, karena sarapanku pagi tadi ada ikan asinnya. Kata Saiful. Cukup lama mereka menunggu keberangkatan bis yang akan membawa mereka. Dan ketika tiba waktunya berangkat, Saiful dan Najwa duduk bersebelahan. Kalau kau ingin tidur, tidurlah, Wak. Ini menyandar di sini, ujar Saiful menepuk pundaknya sendiri. Perjalanan panjang pun dimulai. Kau tahu, usia nenekku itu sudah 99 tahun. Dan dia sudah sakit selama bertahun-tahun. Tapi tak ada tanda-tanda akan pergi ataupun sembuh. Setiap hari selama bertahun-tahun, beliau hanya terbaring di tempat tidur, tak bisa bangun. Kata Najwa. Apa benar nenekmu yang akan kita datangi ini sudah sering menikah? Kata Saiful. Iya, sudah 21 laki-laki yang dia nikahi. Terakhir pada usianya 67 tahun, dia menikah dengan laki-laki usia 30-an, kata Najwa. Oh alah, hobi kawin nenekmu itu ya. Jangan-jangan nanti kau juga begitu, kata Saiful. Plak! Sebuah tamparan melayang di mulut Saiful. Maaf ya, Wak, aku hanya bergurau, kata Saiful. Itu ejekan, tolol, bukan gurauan. Kau pikir aku tak punya otak sampai-sampai tak bisa membedakan mana yang candaan dan ejekan? Kata Najwa geram. Enggak, Wak, enggak, sumpah, kata Saiful. Jangan bersumpah untuk hal-hal yang tidak penting. Nanti orang-orang tak akan percaya dengan sumpahmu lagi, kata Najwa. Saiful pun terdiam. Ia mengusap-ngusap mulutnya yang terasa sakit. Ketika bus berhenti di depan warung makan, Saiful dan Najwa pun ikut turun bersama dengan para penumpang lainnya. Kamu duluan saja, Ful. Masuk ke dalam. Aku ingin ke toilet dulu, kata Najwa. Kamu mau kupesankan langsung makanannya enggak? Kata Saiful. Iya boleh, jawab Najwa singkat. Toilet itu berada di samping warung makan. Di sana gelap dan basah. Najwa bersama beberapa orang penumpang lainnya memasuki toilet yang rupanya di sana ada sekitar 4 buah. Namun entah kenapa, tiba-tiba Najwa merasa pusing. Ia terduduk di atas kloset, pandangannya berkunang-kunang. Lalu suara aneh mulai bermunculan di telinganya. Kau sudah selesai? Ujar ibu-ibu di luar pintu toilet yang dimasuki oleh Najwa. Namun tak ada jawaban, hingga mereka akhirnya memanggil seorang laki-laki yang bekerja di warung tersebut. Ketika pintu dibuka, rupanya Najwa sudah dalam kondisi tak sadarkan diri. Mereka membawanya ke depan dan berusaha untuk menyadarkan Najwa. Melihat orang-orang yang ramai di luar, Saiful bergegas menghampiri mereka dan ia begitu amat sangat terkejut kala melihat Najwa yang sudah pingsan. Teman saya kenapa, Bu? Tanya Saiful langsung menerobos orang-orang yang mendorong laki-laki yang membantu Najwa tadi. Saiful mengambil alih tempat laki-laki itu, lalu meletakkan kepala Najwa di pangkuannya. Beberapa saat kemudian, Najwa tersadar dari pingsannya.
membuat orang-orang bisa menarik nafas lega. Seorang ibu-ibu memberikan air putih pada Najwa, dan Saiful membantu gadis itu untuk minum. Kamu kenapa, Wak? Tanya Saiful ketika keadaan Najwa sudah lebih baik. Entahlah, Ful. Tadi tiba-tiba saja kepalaku pusing. Mungkin aku mabuk perjalanan, Ful, jawab Najwa. Selesai makan, para penumpang pun kembali masuk ke dalam bis. Kamu yakin baik-baik saja? Nggak sakit kan? Tanya Saiful. Najwa pun mengangguk. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua sampai di terminal tempat tujuan. Habis ini kita naik apa lagi, Wak? Tanya Saiful. Nanti keluargaku yang akan menjemput kita. Desa nenekku itu terpelosok, Ful. Mobil tidak bisa masuk ke sana, Ful, saat musim penghujan begini, ucap Najwa. Saiful pun mengangguk. Perutnya yang sudah lapar membuatnya malas untuk mengobrol panjang lebar. 2 buah kendaraan berplat KH menghampiri mereka. Kedua orang itu berbadan besar dan kekar. Wajah keduanya pun tampak sangar. Amang, kenalkan ini teman Wawa, namanya Saiful, kata Najwa memperkenalkannya. Aku Ikon, pamannya Najwa, dan ini Said, temanku, ujar lelaki itu memperkenalkan diri kepada Saiful, yang hanya bisa mengangguk dan memasang wajah semanis mungkin. Baru beberapa kilometer mereka melewati jalan beraspal. Kini kendaraan bermotor itu pun berbelok dan memasuki jalanan tanah kuning yang sangat licin. Hati-hati, Mang, ucap Saiful. Tapi rupanya, kedua pengemudi kendaraan roda 2 tersebut sangat handal dalam melewati medan jalan yang begitu mengerikan itu. Ban terasa berkelok-kelok melindas gundukan tanah kuning yang basah. Saiful hanya bisa berpegangan kuat pada behel motor tersebut. Setelah hampir setengah jam melewati jalanan itu, mereka pun sampai di sebuah papan tanda masuk desa nininya Najwa. Sebuah rumah besar dengan halaman yang cukup luas terlihat mencolok dibandingkan rumah-rumah lainnya yang jauh lebih kecil di desa itu. Saat turun dari motor, Saiful memperlihatkan kakinya yang gemetaran pada Najwa. Di depan pintu, sudah berdiri orang tua Najwa yang menyambut kedatangan mereka. Saiful pun ikut. Iya, Cil. Saya nggak tega lihat Wawa sendirian kesini. Takut apa-apa terjadi sama dia, jawab Saiful sembari menyalami ibunya Najwa. Terima kasih banyak ya, Ful, sudah mau menemani Najwa. Acil pun sebenarnya khawatir kalau dia sendirian kemari. Untungnya ada kamu yang ikut menemani, kata ibu Najwa. Saiful mengangguk sambil tersenyum. Mereka disuruh masuk ke dalam rumah dan langsung disuruh makan oleh ibunya Najwa. Ikan goreng dan sayur pucuk singkong rebus dan sambal mentah membuat Saiful langsung menelan ludah. Akhirnya, perutnya yang sudah sedari tadi keroncongan bisa segera terisi dengan makanan sederhana yang sangat nikmat tersebut. Najwa pun sampai bergeleng-geleng kepala melihat Saiful yang sudah berkali-kali tambah nasi. Rakusnya kamu, Ful, ejek Najwa. Masakan ibumu terlalu enak, Wak. Ayo, kau juga tambah nasinya. Jangan malu-malu, Wak, ujar Saiful. Ini rumah niniku, mana mungkin aku malu-malu, jawab Najwa. Selesai makan, Saiful pun langsung disuruh beristirahat di sebuah kamar oleh ibunya Najwa. Sementara Najwa sendiri, ia masuk ke kamar sang nenek. Wanita renta dengan tubuh kurus kering itu seperti hanya tinggal kulit yang membalut tulang-tulangnya itu berbaring di atas kasur. Wewangian pengar seperti balsem, minyak angin, dan bau aneh lainnya jadi satu di dalam kamar itu. Nini, ini Wawa datang, Nik, ucap Najwa pelan seraya memegang tangan neneknya. Wanita tua itu merespon dengan suara mirip geraman, matanya terbuka. Beliau sudah tidak bisa berbicara lagi, Wak, kata ibunya yang baru saja masuk ke dalam kamar. Najwa sangat kasihan dengan neneknya itu. Ia seketika kembali teringat masa-masa kecilnya dulu. Istirahatlah, Wak,
Nanti ada yang ingin kubicarakan padamu. Lanjut ibunya sembari menyentuh pundaknya Najwa yang saat itu tampak sedang melamun. Najwa menurut dengan langsung beranjak dari duduknya. Ketika ia melewati kamar yang ditempati Saiful, ia mendengar suara Saiful yang sudah mendengkur. Di dalam kamarnya, Najwa memandangi langit-langit kamar. Matanya seakan enggan terpejam. Ia kembali mengingat kejadian dulu, ketika kekasihnya berselingkuh dengan sepupunya. Najwa menghela nafas panjang, lalu mengambil buku novel yang belum selesai ia baca dari dalam tasnya. Novel cinta yang begitu romantis. Tapi sayang, lelaki seperti itu hanya ada di dalam novel. Kalau di dunia nyata, entahlah, ia belum pernah bertemu. Dulu, Nini Wawa itu sangat banyak penggemarnya. Rata-rata penggemarnya itu laki-laki. Bahkan ada yang sampai tidur di depan rumah hanya untuk menunggu dia keluar. Menjaga dia sewaktu gadis tak ada beda seperti menjaga bunga mawar di dalam gelas kaca. Cerita Niimah, keluarga jauhnya Najwa. Saiful yang mendengarkan cerita itu hanya mengangguk sambil sesekali menyeruput kopinya. Berarti Nenek Najwa itu pada masa mudanya cantik sekali ya? Iya, cantik sekali. Wajahnya mirip artis. Artis siapa itu namanya? Aduh, lupa aku. Saiful mengerjapkan matanya. Ia bahkan tak tahu siapa artis itu. Mendengar namanya saja baru kali ini. Angguk-angguk aja dari tadi. Memangnya kamu tahu siapa artis yang dimaksud Nini? Ujar Najwa mencibir pada Saiful. Sedang asik-asiknya mengobrol, Najwa dipanggil oleh ibunya. Entah apa yang akan mereka bicarakan. Saiful hanya sepintas melihat raut wajah ibunya Najwa yang nampak beda. "Nih, sebentar ya. Ada yang mau saya ambil di dapur," ucap Saiful seraya beranjak dari duduknya. Perlahan-lahan, ia berjalan ke arah di mana Najwa dan ibunya berada. Sayup-sayup, dari dalam kamar yang tidak tertutup rapat itu, Saiful mendengar obrolan kedua anak beranak tersebut. Obrolan itu terdengar sangat serius. "Hanya kau satu-satunya yang bisa membantu Ninikmu, Wak. Karena kau cucu pertama, tertua, dan perempuan satu-satunya," ucap ibunya setengah memohon. Tapi bukan begini caranya, Mah. Aku tidak mau. Kan kita bisa coba berikhtiar dengan cara lain, selain menurunkan susuk itu padaku," jawab Najwa dengan nada kesal. Ibunya pun terdiam, hening. Plak! Bau Saiful ditepuk oleh Niimah. Kenapa diam di situ? Ayo, kita lanjutkan obrolan kita tadi. Nini rasa senang mengobrol denganmu. Kau jadi pendengar yang baik untuk Nini. Kalau cucu-cucu Nini yang lain, baru saja Nini mau buka mulut, mereka sudah pada kabur entah kemana, ucap ibu Najwa. Saiful pun tersenyum. "Saya memang suka mendengarkan cerita orang-orang tua nih. Seru," kata Saiful. Ayo kita keluar. Nini akan ceritakan banyak kisah untukmu," ujar Niimah tanpa ragu menarik tangan Saiful. Tak terasa, 2 jam sudah berlalu. Najwa belum juga kelar, sedangkan punggung Saiful sudah sakit karena terlalu lama duduk. Cerita Niimah memang seru-seru, tapi hampir separuh cerita tak terdengar oleh Saiful, karena ia terus saja memikirkan Najwa. "Wah, Najwa," panggil Saiful ketika Najwa hendak masuk ke dalam kamarnya. Iya Pul, kenapa?" jawab Najwa. "Maaf, tadi aku dengar obrolan kamu dan Acil. Kamu bilang susuk. Susuk apa itu, Wak?" kata Saiful. Najwa pun terdiam, helaan nafasnya yang berat terdengar. "Kau percaya aku kan, Wak? Kau bisa ceritakan semuanya padaku, biar aku bisa bantu kamu mencari jalan penyelesaiannya," kata Saiful kepada Najwa. Kalian belum tidur?" tanya ibu Najwa yang tiba-tiba muncul.
membuat Saiful menjadi sedikit kikuk. Tanpa berkata apa-apa, Najwa langsung masuk ke dalam kamarnya. Sementara Saiful sengaja berbahasa basi terlebih dahulu pada ibunya Najwa. Di malam itu, Saiful kesulitan memejamkan matanya. Tak seperti biasa, bahkan di bis yang melewati jalanan berlorong pun, Saiful bisa tertidur dengan nyenyak. Sangat berbeda dengan malam ini. Ia merasa matanya begitu segar dan tak akan tidur dalam beberapa jam ke depan. Ia bingung apa yang harus dilakukan pada saat seperti itu. Masa iya dirinya harus menghitung domba sampai 100 dulu baru bisa tidur? Sayup-sayup di luar, Saiful mendengar suara nyanyian yang merdu sekali. Lagu yang entahlah Saiful tak tahu judulnya, bahkan mendengar saja baru pertama kali. Langkah kaki Saiful membawanya ke depan kamar Nini Najwa. Suara nyanyian itu terhenti ketika dirinya sudah berada tepat di depan pintu. Perlahan-lahan, ia membuka pintu tersebut, dan Saiful sangat terkejut melihat seorang wanita muda yang sangat cantik duduk menghadap ke arah pintu dengan wajah tersenyum. Maaf, saya tidak bermaksud apa-apa. Tadi saya mendengar ada suara orang menyanyi. Saya penasaran, makanya saya cek. Sekali lagi, aku minta maaf, ucap Saiful dengan suara bergetar. Cepat-cepat ia kembali menutup pintu kamar tersebut, lalu kemudian pergi menjauh. Wajahnya berkeringat dingin. Malam itu, Saiful tak bisa memejamkan mata hingga sampai fajar menyingsing. Saiful sangat teringat akan paras wanita cantik itu yang entah siapa. Ia sendiri pun tak tahu. Ketika sedang duduk di teras, Saiful melihat Najwa dengan sedang berjalan seorang diri dari samping rumah. Tanpa ragu-ragu, Saiful mengejarnya, sekedar untuk mencari tahu siapa wanita yang ia lihat tadi malam. "Wah, Najwa," kata Saiful. Iya Pul, kenapa?" jawab Najwa. Kamu punya sepupu cantik, kenapa tidak dikenalkan padaku?" serang Saiful dengan pertanyaan yang langsung membuat alis Najwa mengkerut. Maksudmu?" kata Najwa. Iya, tadi malam ada suara wanita menyanyi. Suaranya bagus, tapi aku tidak pernah mendengar lagu itu sebelumnya. Dan saat aku mengikuti asal suara itu, aku melihat seorang wanita yang sangat amat cantik duduk menghadap pintu. Tentu saja ketika pintu terbuka, mataku dan matanya langsung bertemu. Setelah itu, aku langsung panas dingin, salah tingkah. Kurasa aku sudah jatuh cinta pada pandangan pertama, cerita Saiful. Najwa menggelengkan kepalanya. Ia juga meletakkan punggung tangannya di dahi Saiful, memastikan kalau sahabatnya itu tidak sedang sakit. Memangnya kamar yang mana yang kamu masuki?" tanya Najwa kemudian. Tak perlu ditanya dua kali lagi, Saiful menarik tangan Najwa dan membawanya ke sebuah kamar yang tak lain merupakan kamar sang nenek. Tapi keadaan ruangan itu sangat jauh berbeda dengan yang tadi malam dilihat oleh Saiful. Najwa menatap Saiful yang tampak melongo bingung. "Ini kamar perempuan yang kamu lihat itu?" "Dasar gila," kata Najwa. Enggak, Wak. Iya maksudku, memang ini letak kamarnya. Tapi tadi malam itu kamarnya nggak begini, Wak," kata Saiful. Najwa langsung menarik tangan Saiful untuk mengajaknya berkenalan dengan sang nenek yang terbaring lemah di atas tempat tidur. Ini Saiful nih, temannya Wawa. Maaf mengganggu ya nih, ucap Najwa di dekat telinganya Nini. Nenek tua itu mengeram pelan sebagai tanda ia merespon ucapan Najwa. Setelah itu, mereka keluar dari kamar tersebut dan berpapasan dengan ibunya Najwa yang membawa nampan besar berisi nasi sepanci beserta lauk pauk yang sangat banyak.
Untuk nenek kamu? Tanya Saiful. Iya, jawab Najwa. Apa? Nggak salah tuh, banyak sekali, kata Saiful. Najwa pun tak menjawab. Siang itu, Saiful tertidur dengan sangat nyenyak di kamarnya. Sementara Najwa diajak untuk berbincang serius oleh ibu dan saudara-saudara ibunya. Kasihan nenekmu, Wak. Kalau bukan kamu siapa lagi yang akan menggantikan beliau? Ucap adik sang ibu. Iya, Wak. Nenekmu itu pasti sudah tidak kuat menahan rasa sakitnya. Karena seharusnya nenekmu itu sudah meninggal. Tapi karena susuk yang masih melekat di tubuhnya itulah yang membuatnya sulit untuk pulang. Bahkan seluruh tubuhnya sudah mati, Wak, kata ibunya Najwa. Apa? Kalian sudah gila? Aku tidak setuju kalau Najwa yang harus menggantikan ibu. Itu salahnya. Kalau sejak awal sudah tahu efek susuk itu bagaimana, kenapa tidak dipertimbangkan dari sebelum memasang susuk? Kenapa harus menyiksa anak cucu? Ujar Amang Ikon gusar dengan suara menggelegar. Suara Amang Ikon tersebut membuat Saiful terkejut dan langsung bangun dari tidurnya. Lalu ia berjalan pelan keluar kamar untuk mendengarkan lebih jelasnya tentang apa yang tengah keluarga Najwa bicarakan. Dia itu orang tuamu, Ikon. Iya, aku tahu. Dan aku tidak pernah sekalipun menganggapnya orang lain. Hanya saja, sikap dan caranya itu yang tidak aku suka. Kau sendiri apa tidak pernah memikirkan nasib anakmu? Bentak Amang Ikon pada ibunya Najwa. Pokoknya Najwa, jangan pernah mau menyalin susuk itu. Kau sudah lihat bukan bagaimana susahnya nenekmu itu sekarang? Bahkan malaikat maut pun tak sudi untuk menjemputnya, kata Mang Ikon. Najwa pun terdiam, kepalanya menunduk. Ia pun tak pernah terpikir ingin memakai susuk, meskipun sudah beberapa kali ia gagal menikah hingga menjadi bahan gibahan orang-orang. Saiful yang mendengarkan obrolan mereka tampak menghela nafas lega. Lelaki berwajah dan berpawakan bak seorang preman itu ternyata sangat perhatian dan menyayangi Najwa. Ia sangat menjaga Najwa sebagai keponakannya. Saiful salut terhadap sosok Amang Ikon. Malam itu, sengaja Saiful menunggu Najwa yang sedari sore tadi pergi. Ketika dari kejauhan, ia melihat kedatangan Najwa. Saiful lantas berlari mendekatinya. Najwa nampak kaget begitu tangannya ditarik Saiful. Namun meski begitu, ia tak menolak saat Saiful membawanya pergi. Wah, Najwa, kau tidak berpikiran untuk menyalin susuk itu kan? Kata Saiful. Kau menguping lagi? Ujar Najwa balik bertanya. Wajahnya menunjukkan rasa ketidaksukaan akan sikap Saiful yang selalu menguping perbincangan keluarganya itu. Aku tidak menguping, Wak. Aku hanya terdengar obrolan kalian. Dan aku sangat setuju dengan apa yang Mang Ikon katakan, kata Saiful. Najwa menepis tangan Saiful. Ia lalu berjalan pulang tanpa menjawab perkataan Saiful lagi. Saiful hanya bisa mengekor di belakang Najwa. Ia tahu Najwa pasti marah padanya. Sepanjang malam, Saiful hampir tak bisa tidur memikirkan Najwa, memikirkan persahabatan yang sudah cukup lama terjalin antara mereka berdua. Tentu saja, Saiful tidak ingin Najwa tersalah jalan dengan menerima susuk neneknya itu. Di keesokan harinya, Saiful tampak kaget dengan banyaknya menu sarapan di dapur, ditambah lagi sikap keluarga Najwa padanya. Kau mau pulang hari ini kan, Ful? Makan dulu ya. Nanti amangku yang akan mengantarmu. Ujar Najwa yang membuat Saiful seketika terhenyak. Tapi, Wak, kata Saiful kaget. Nanti, kalau sudah sampai di sana, tolong serahkan surat izinku ya, Ful. Ujar Najwa tanpa sedikit pun memberi kesempatan kepada Saiful untuk berbicara. Akhirnya,
Mau tidak mau, Saiful pun terpaksa untuk pulang. Meskipun hatinya masih sangat ingin menemani Najwa. Tolong jaga Najwa ya, Mang," ucap Saiful kepada Mang Ikon sebelum lelaki itu pergi. Singkat cerita, 2 bulan telah berlalu. Najwa belum juga kembali. Posisinya di tempat kerja pun kini sudah digantikan oleh orang lain. Hari itu, Saiful yang tengah berkumpul dengan teman-temannya di ujung jalan melihat sebuah mobil Avanza hitam memasuki jalanan tersebut. Dan ketika melewati tongkrongan Saiful dan kawan-kawan, kaca mobil itu dibuka. Terlihat seorang perempuan yang sangat cantik melambai ke arah mereka. Teman-teman Saiful yang duduk langsung berdiri menyapa perempuan cantik itu. Tatapan mata mereka mengikuti mobil tersebut, seolah sudah terhipnotis dengan kecantikan si perempuan itu. Itu tadi Najwa?" tanya Akbar. "Astaga, cantik sekali Najwa," gumam Burhan. Ekspresi mereka sangat berbeda dengan Saiful. Lelaki itu malah tampak bingung pada perubahan Najwa. Tanpa basa-basi, ia menghidupkan rikat si motor tuanya, mengikuti mobil yang berjalan pelan. Setibanya di depan rumah Najwa, perempuan itu pun turun dari mobil. Dari cara berpakaiannya, tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Hanya saja, aura kecantikannya sangat terlihat, bahkan mampu menghipnotis setiap mata yang memandangnya. Saiful memarkirkan motornya di pinggir jalan. Lalu ia berjalan menghampiri Najwa. "Hai," sapa Najwa dengan senyuman yang sangat mempesona. Kamu menyalin susuk itu?" tanya Saiful tanpa basa-basi. Kamu bicara apa sih?" bentak Najwa. Kalau iya, jawab iya. Kalau tidak, jawab tidak. Jangan ngegas begitu dong," balas Saiful. Lagi pula, kamu bertanya seperti itu untuk apa? Aku pakai susuk atau tidak, itu sama sekali tidak ada kaitannya sama kamu," bentak Najwa kepada Saiful. Percekcokan antara keduanya terhenti ketika ayah Najwa keluar dari rumah. Rupanya sang ayah sudah kembali dari pekerjaannya di Kalimantan. Memang hampir 3 tahun ini, hubungan antara ayah dan ibu Najwa tidak lagi harmonis. Bila mereka bersama, pasti selalu ada celah untuk bertengkar. Dan akhirnya, ayah Najwa memutuskan untuk bekerja, sementara ibunya pulang ke rumah. Tapi di antara mereka belum terucap kata cerai sekalipun. Bahkan ayahnya masih rutin memberikan uang pada ibunya. Ayah Najwa menatap putrinya lekat. Pandangan matanya sangat tajam. Tak ada senyum sedikit pun di bibirnya kala menatap Najwa. Masuk, Ful," ajak lelaki itu pada Saiful. Saiful dan ayahnya Najwa mengobrol panjang lebar. Tampak sekali keduanya sudah sangat akrab. Semenjak kembalinya Najwa ke rumahnya, Saiful sudah beberapa kali melihat ia pulang dan pergi diantar oleh laki-laki yang berbeda. Bagi Saiful, Najwa sangat berbeda sekarang. Seperti hari itu, Najwa diantar oleh seorang laki-laki berpakaian rapi dan menaiki mobil bagus. Beberapa kali ibu-ibu menatapnya tanpa berkedip. Lalu setelah mobil yang membawa Najwa itu pergi, mereka pun mulai bergosip. Sudah jadi pelacur rupanya," ujar salah satu ibu-ibu itu. Bu, jangan suka bergosip yang tidak-tidak. Ingat, kalian juga perempuan dan punya anak perempuan. Jangan sampai apa yang ibu-ibu katakan itu malah berbalik ke anak cucu ibu," ujar Saiful gusar. Meski kecewa pada sikap Najwa, itu tidak membuat Saiful membiarkan saja orang-orang mengkata-ngatai sahabatnya sedemikian rupa. Ibu-ibu itu terdiam dan menatap Saiful dengan wajah tak senang. Meski kini Saiful tak lagi dianggap teman oleh Najwa, tapi ia masih sangat peduli terhadap perempuan itu. Ia bahkan berencana untuk membuat Najwa kembali menjadi seperti yang dulu lagi. 4 bulan sudah. Kini,
Najwa katanya sudah menikah siri dengan seorang laki-laki berusia 40 tahunan yang merupakan seorang pengusaha kaya. Kehidupan yang dulu sederhana, kini sudah jauh berbeda. Bahkan, kini Najwa sudah mempunyai mobil dan supir sendiri. Di rumahnya pun, kini menggunakan jasa seorang ART. Namun di hari itu, ketika menjelang maghrib, ada sebuah mobil lain yang singgah di depan rumah Najwa. Beberapa orang turun dari dalam mobil. Sama sekali tak ada senyum di wajah mereka. Beberapa ibu-ibu yang masih mengobrol di sebuah teras nampak memperhatikan orang-orang itu dengan rasa penasaran. Siapa kira-kira orang itu? Teman-teman Saiful yang berada di sekitar situ lantas langsung memanggil Saiful agar melihat apa yang terjadi pada Najwa. Karena setibanya di depan pintu rumah Najwa, orang-orang tersebut langsung menggedor-gedor pintu dan meneriaki Najwa. "Dasar perempuan gatal, perusak rumah tangga orang. Buka pintunya, pelacur!" teriak salah satu ibu-ibu yang tampaknya sangat bernafsu ingin sekali masuk ke dalam rumah tersebut. Sontak saja, dengan perkataan yang sangat kasar itu dan diucapkan dengan lantang tersebut, membuat ibu-ibu yang tadi mengobrol di teras rumah langsung mendekat untuk sekedar memuaskan rasa penasaran mereka yang di kemudian hari akan menjadi bahan gibah yang panas. Saiful dan salah satu temannya yang baru tiba di sana langsung berusaha membubarkan orang-orang itu. Ibu-ibu yang menonton kejadian itu mulai berbisik-bisik ketika Saiful datang. "Ada apa ini? Ada apa?" tanya Saiful. "Perempuan yang berada di dalam rumah ini sudah merusak rumah tanggaku. Dia mengambil suamiku," kata perempuan itu. Perempuan yang mana, Bu? Ini rumah teman saya. Mungkin ibu salah rumah," jawab Saiful. "Tidak mungkin salah rumah. Orang suruhan saya sudah memata-matai suami saya dan baru sekarang ketahuan di mana suami saya menyembunyikan pelacur itu," bentak ibu-ibu tersebut. Salah seorang laki-laki yang datang bersama ibu-ibu tersebut memecahkan kaca rumah sehingga ia bisa masuk dan membuka pintu. Rumah itu tampak sepi. Namun Saiful tahu pasti Najwa bersembunyi di dalam kamarnya. Ia yang berusaha menghalangi mereka langsung didorong hingga jatuh dan menimpa pecahan kaca yang membuatnya terluka. Mereka mencari-cari keberadaan Najwa di setiap sudut rumah. Hingga akhirnya mereka menemukan kamar pembantunya yang terkunci dari dalam. Sosok lelaki tadi langsung mendobrak pintu dan kemudian pintu berhasil terbuka. Mereka mendapati Najwa menangis di sudut kamar dengan raut wajah yang sangat ketakutan. Saiful yang terluka berusaha untuk bangkit. Ia menerobos kerumunan orang-orang itu hingga akhirnya ia berhasil masuk ke dalam kamar. Ia melindungi Najwa dari amukan ibu-ibu yang memukulnya dengan barang apapun yang berhasil ia raih dari meja milik ART. Hingga tidak lama kemudian, suara Pak RT dan Kades yang datang bersamaan menghentikan mereka semua. Saiful masih memeluk Najwa yang terisak. Rambut di atas kepala Najwa hilang, tercabut saat ibu-ibu tadi menariknya dengan sangat kuat. Sementara Saiful sudah berdarah-darah. Kepalanya juga berdarah setelah dipukul dengan benda yang entah Saiful pun tak tahu. Saat Pak RT dan Pak Kades berbicara pada orang-orang itu, teman-teman Saiful langsung membantu mereka berdua keluar dari rumah melalui pintu belakang untuk menghindari orang-orang tadi. Mereka membawa Najwa ke rumah Saiful. Orang tua lelaki itu tampak kaget melihat keadaan Najwa dan anaknya. Tak mau orang tuanya salah paham, Saiful langsung menjelaskan apa yang terjadi tadi. Untungnya, orang tua Saiful sangat baik, sehingga membiarkan Najwa tinggal di sana sampai keadaan aman. Mereka juga mengobati Najwa yang terluka. Sementara Saiful dipanggil oleh Pak RT ke rumahnya. Pukul 11 malam, Saiful pulang ke rumah. Bagaimana nak?" tanya ayahnya Saiful. Mereka
meminta Wawa untuk mengembalikan semua barang yang pernah diberikan oleh suami ibu tadi. Dan juga meminta Wawa untuk meninggalkan suaminya. Kalau tidak, mereka... Cerita Saiful terhenti ketika ia melihat Najwa keluar dari dalam kamar. Aku akan mengembalikan semuanya, ucap Najwa dengan suara bergetar. Jadi benar, kau sudah menikah siri dengan lelaki itu? Tanya Saiful pelan. Najwa pun mengangguk. Ayah Saiful meninggalkan mereka berdua agar keduanya lebih leluasa untuk mengobrol. Dan apa benar dugaanku kalau kau juga sudah menyalin susuk itu? Kata Saiful kepada Najwa. Lagi-lagi Najwa mengangguk. Ia sudah tak ingin berbohong lagi pada Saiful, lelaki yang merupakan sahabat baiknya itu. Wah, kau sudah sangat berubah sekarang. Kemana Wawaku yang dulu? Kata Saiful. Najwa pun menunduk. Ia mulai terisak. Aku menyesal, Ful, isaknya. Saiful pun terdiam. Hanya helaan nafasnya yang terdengar. Tidurlah untuk beberapa hari ke depan. Kau jangan pulang ke rumah dulu. Tinggal saja untuk sementara di sini demi keamananmu, ujar Saiful. Lalu lelaki itu merebahkan tubuhnya. Ia meletakkan lengan ke atas dahinya. Ayahmu sangat menyayangimu, Wak. Itulah sebabnya dia sangat marah ketika tahu kau sudah menyalin susuk itu, ucap Saiful ketika Najwa akan beranjak dari duduknya. Saiful membalikkan tubuhnya membelakangi Najwa. Najwa tahu Saiful pasti sangat kecewa padanya. Di keesokan paginya, Najwa diajak sarapan bersama orang tua Saiful. Tapi di sana hanya ada mereka bertiga saja. Saiful pagi-pagi sekali entah pergi kemana. Selesai sarapan, ayah Saiful pergi ke sawah. Sementara itu, ibunya Saiful mulai beberes rumah dan memberikan makan ayam-ayam peliharaan mereka. Najwa pun membantu ibunya Saiful untuk mencuci piring kotor dan menyapu. Sekitar pukul 9, Saiful datang bersama laki-laki yang semalam datang ke rumah Najwa. Lelaki itu meminta surat-surat mobil dan barang-barang yang pernah diberikan suami siri Najwa padanya. Dengan ditemani Saiful, Najwa kembali ke rumahnya, mengambil semua barang-barang itu, lalu menyerahkannya kepada si lelaki. Setelah mengambil semua barang-barang itu, ia juga memperingatkan kepada Najwa untuk tidak lagi mendekati suami si ibu yang merupakan kakaknya tersebut. Najwa terduduk lemas. Kakinya seraya tak mampu lagi untuk menopang beban tubuhnya. Hidupku sudah hancur, Ful, ucap Najwa terisak. Kau bisa mulai semuanya dari awal lagi, Wak. Aku yakin kau cukup kuat untuk menghadapi ini semua, kata Saiful. Semenjak kejadian itu, Najwa menjadi lebih sering mengurung diri di dalam kamar. Ia tak tahan dengan omongan ibu-ibu di sekitarnya yang terus saja menyebutnya pelacur. Ia juga mulai merasakan tak nyaman dengan sapaan-sapaan genit bapak-bapak komplek yang sebelumnya ia tak terlalu menanggapi itu semua. Hari itu, ketika Saiful datang ke rumahnya, Najwa sedang duduk sambil menangis di dekat jendela. Wajah wanita itu kini terlihat pucat. Saiful meletakkan rantang bawaannya dan menyuruh Najwa untuk makan, karena ia tahu Najwa pasti belum makan. Wak, makan dulu ya. Ini tadi ibuku menyuruhku mengantar makanan untukmu, kata Saiful. Aku rasanya ingin mati saja, Ful, isak Najwa. Gak boleh ngomong begitu, tegur Saiful. Aku takut aku gak cukup kuat untuk menghidupi anak ini, Ful, kata Najwa kepada Saiful. Sementara Saiful langsung melotot. Alisnya pun ikut berkerut. Maksudmu? Kamu hamil? Kata Saiful. Iya, Ful, aku hamil.
ucap Najwa. Saiful terhenyak. Ia kaget dan tak menyangka. Tapi untuk beberapa saat kemudian, ia langsung menenangkan Najwa. Kalau kau bersedia, aku akan menikahimu, Wak, kata Saiful kepada Najwa. Tidak semudah itu, Ful. Apalagi aku belum ditalak. Lelaki itu menghilang tanpa kabar, Ful, kata Najwa kepada Saiful. Apa kau tahu alamatnya? Biar aku cari dia, Wak, ucap Saiful. Yang aku tahu cuma alamat kantornya, Ful, ucap Najwa. Kalau begitu, berikan alamatnya biar aku ke sana. Anak yang kau kandung itu tak bersalah, Wak. Ayahnya harus tahu dan bertanggung jawab. Kalaupun memang dia tak mau lagi denganmu, aku siap menggantikannya, ucap Saiful mantap. Tapi aku tidak mau menyusahkan kamu, Ful. Terlebih lagi karena kamu menikahiku karena rasa kasihan. Aku takut kau tak bahagia. Dan itu pasti kau tak akan bahagia, Ful. Jalan hidupmu masih panjang, Ful. Aku tak mau kau terperangkap hidup bersamaku, menafkahiku, dan anak yang jelas-jelas bukan anakmu, Ful, isak Najwa. Tapi aku tulus menyayangimu, Wak. Kau saja yang tak menyadari itu. Dan sekarang, bila aku sudah mendapatkan kesempatan itu, aku tak ingin menyia-nyiakannya. Aku berjanji akan menjaga dan menyayangi kalian, ucap Saiful kepada Najwa. Najwa tak menyangka Saiful begitu baik dan tulus padanya. Kemana ia selama ini sehingga tak bisa menyadari bahwa lelaki yang ia cari-cari selama ini ternyata berada sangat dekat dengannya. Semuanya tak semudah yang dibayangkan oleh Saiful. Meski sudah bertemu dengan suami siri Najwa, tapi lelaki itu sama sekali tak mau menceraikan istri sirinya. Dia tetap bersikeras mempertahankan Najwa, meskipun ia tahu kalau mereka tetap bersama, maka sama artinya dengan menempatkan Najwa dalam bahaya. Keputusan itu hampir memancing amarah Saiful. Andai Udin tak segera mengajaknya pergi, mungkin sekarang Saiful sudah ditahan oleh polisi karena melakukan penyerangan terhadap si pengusaha. Sementara di rumah, Najwa mulai mengalami berbagai macam teror yang berasal dari susuknya. Mulai dari mimpi-mimpi aneh, suara-suara bisikan yang selalu terdengar ketika ia memejamkan mata, dan masih banyak lagi. Rasanya aku sudah tidak tahan, Ful. Aku ingin melepaskan susuk ini, tapi aku tak tahu bagaimana caranya, kata Najwa kepada Saiful. Kau serius? Tanya Saiful. Najwa tak menjawab, tapi kepalanya langsung mengangguk, menandakan bahwa ia bersungguh-sungguh dengan kata-katanya. Aku bisa bantu. Dulu, Udin pernah cerita kalau kakaknya di kampung merupakan orang yang paham dengan hal-hal mistis seperti itu. Dan tidak sedikit orang-orang yang berobat pada beliau. Mungkin kalau kita menemui beliau bisa membantu masalahmu, kata Saiful kepada Najwa. Aku mau. Kapan kita ke sana? Kata Najwa. Saiful terdiam. Aku tanyakan Udin dulu. Karena aku juga tak tahu di mana kampung kakeknya itu, kata Saiful. Setelah berpamitan pada Najwa, Saiful pun pergi. Sekitar pukul 9 malam, ia datang lagi dengan wajah cerah. Saiful mengetuk pintu rumah Najwa, tanpa menyadari saat itu waktunya sudah larut untuk bertamu. Setelah pintu rumah terbuka, ia langsung mengabari bahwa Udin bersedia mengantar mereka esok hari untuk bertemu kakeknya. Karena kebetulan sekali, Udin yang merupakan pekerja di salah satu rumah makan itu mendapat hari libur beberapa hari dikarenakan orang tua bosnya meninggal dunia. Namun baru saja mereka duduk, beberapa orang bapak-bapak datang beramai-ramai ke rumah Najwa. Rupa-rupanya, mereka menggerebek Najwa dan Saiful
yang dianggap telah melakukan hal tidak senonoh di dalam rumah tersebut. Padahal pintu rumah saat itu sama sekali tidak tertutup. Alhasil, keduanya dibawa ke rumah Pak RT. Bahkan kedua orang tua Saiful pun dipanggil ke sana. Saya tidak masalah kalau disuruh menikah dengan Najwa, Pak. Malam ini pun saya sanggup. Cuma masalahnya, suami siri dari Najwa ini tidak mau menceraikan dia, ujar Saiful yang membuat orang-orang itu terdiam. Akhirnya, Pak RT membuat keputusan. Beliau bersedia membantu mengurus masalah Najwa dengan suami sirinya. Tentu semua ini butuh waktu dan proses yang tidak mudah, ujar Pak RT mengakhiri pertemuan malam itu. Pagi-pagi sekali, Pak RT dan Saiful pergi menemui istri sah dari suami sirinya Najwa. Mereka meminta bantuan kepada wanita itu agar membujuk suaminya untuk menceraikan Najwa. Kalian tenang saja, aku akan urus semuanya. Akan aku pastikan dia menceraikan wanita itu, ujarnya dengan suara tegas. Terima kasih, Bu, ucap Saiful. Hari-hari berlalu begitu cepat. Najwa lelah menunggu proses perceraian yang tak semudah dibayangkan. Apalagi suami sirinya itu benar-benar tak mau menjatuhkan talak pada Najwa. Tapi untungnya, semua itu di bawah pantauan istri sah suami siri Najwa. Jadi prosesnya tidak terlalu berbelit-belit. Di samping itu, Saiful tetap membantu Najwa untuk melepaskan susuk yang telah tertanam di dalam tubuhnya. Susuk yang ada padamu ini hampir sama dengan kutukan. Selama susuk itu ada di dalam tubuhmu, maka kau akan terus dan terus gonta-ganti lelaki. Tak peduli nyawamu sudah di ambang batas, kau tetap akan merasakan hasrat untuk menikah lagi, ujar kakaknya Udin menatap Najwa. Saiful pun bergidik mendengar ucapan lelaki tua itu. Lalu bagaimana? Apakah susuk itu bisa dilepaskan? Tanya Saiful. Mbah Ramsa menghela nafas panjang. Matanya teralih menatap asbak rokok yang sudah dipenuhi dengan abu rokok tersebut. Sebelum menjawab pertanyaan Saiful, beliau terlebih dahulu menghisap rokok yang terselip antara jari telunjuk dan tengahnya itu. Kalau susuk itu bisa dipasang, berarti susuk itu juga bisa dilepaskan. Tapi kata keluarga saya, susuk itu tidak bisa dilepaskan selain dengan cara diturunkan ke anak cucu, kata Najwa. Itu tidak benar. Syarat seperti itu hanya jebakan, ujar Mbah Ramsah sambil mematikan rokoknya yang masih tersisa setengah. Syukurlah. Berarti kau bisa terlepas dari susuk itu, Wak, kata Saiful. Najwa tersenyum penuh harap. Akhirnya, malam itu juga, Mbah Ramsah melepaskan susuk yang ada di tubuh Najwa. Najwa disuruh berbaring di atas kain hitam dan hanya mengenakan tapih yang melilit tubuhnya sebatas dada. Susuk itu ada di beberapa bagian tubuh. 3 di bagian wajah seperti mata, bibir, dan dagu. Sementara itu, di bagian bahu serta dada juga ada. Dan yang paling berat ada di bagian yang sulit dijelaskan. Saat baru mulai prosesnya saja, Najwa sudah mulai merasakan sakit yang teramat sangat di bagian wajahnya. Rasanya sama persis seperti daging yang dikoyak atau dijongkel dengan pisau. Saiful sesekali menutup matanya. Ia benar-benar tak tega melihat proses tersebut. Apalagi ketika ia melihat benda merah bercampur daging yang keluar dari dagu Najwa. Setelah selesai mengeluarkan 3 benda kecil bercampur daging itu, Mbah Ramsa berhenti sejenak untuk mengumpulkan tenaga dan memberikan waktu untuk Najwa beristirahat. Saiful melihat dari sudut mata Najwa mengalir air matanya. Ia tahu proses pelepasan susuk itu tadi pasti sangat menyakitkan. Proses pelepasan kembali dilanjutkan. Ketika di bagian dada, Najwa meringis dan memohon untuk dihentikan karena ia
sudah tidak kuat menahan rasa sakit itu. Mbah Ramsyah menatap Saiful, seperti tengah mengatakan sesuatu dari gerakan matanya. Tapi Saiful yang tak memahami jenis-jenis perkodean itu, tentu tak tahu apa maksud gerakan mata si kakek. Kenapa mbah? Kata Saiful. Setelah Saiful bertanya seperti itu, akhirnya Mbah Ramsyah berhenti. Ia menarik nafas berat. Sepertinya ada sesuatu yang tengah terjadi. Ambillah air putih itu, ujarnya menunjuk pada gelas air putih yang sudah terbuka sejak tadi. Setelah menerima gelas berisi air tersebut, Mbah Ramsyah langsung memberikannya kepada Najwa. Dan beberapa kali beliau mengusapkan air tersebut pada wajah Najwa, hingga akhirnya Najwa kembali tenang. Lalu proses pelepasan susuk itu pun kembali dilanjutkan. Singkat cerita, beberapa saat kemudian, semua susuk yang terpasang di tubuh Najwa berhasil dilepaskan. Tapi setelahnya Najwa merasa sangat kelelahan. Sakit di sekujur tubuhnya sangat terasa. Sehingga malam itu, mereka terpaksa menginap di rumah Mbah Ramsyah. Oleh Mbah Ramsyah, Najwa dan Saiful dinasehati tentang banyak hal baik. Dan keesokan harinya, ketika akan pulang, Najwa diberikan air putih di dalam sebuah botol yang diharuskan meminumnya sampai habis. Keadaan mulai membaik, namun sekitar seminggu setelah pelepasan susuk tersebut, wajah Najwa mulai ditumbuhi jerawat. Awalnya hanya 1 atau 2 jerawat yang muncul. Namun lama-kelamaan, jerawatnya mulai semakin bertambah banyak. Dan ketika diperiksa ke dokter, kata dokter itu hal yang wajar. Karena saat itu, Najwa tengah hamil. Singkat cerita, kehamilan Najwa kini sudah memasuki usia 9 bulan. Setiap hari-harinya, selalu ada Saiful yang menemani. Bahkan Najwa sendiri kini sudah tinggal di rumah Saiful. Karena seperti kata ibunya Saiful, beliau bisa mengawasi Najwa yang tengah hamil besar itu kapanpun. Jadi, Najwa akan aman selama tinggal di sana. Saat tiba waktunya melahirkan pun, Saiful selalu berada di dekat Najwa untuk menemaninya, memegang erat tangannya. Meski bukan anak dari Saiful, tapi orang tuanya sangat menyayangi anak Najwa, sama seperti menyayangi cucu kandung mereka. Najwa pun dijaga seperti anak sendiri. Pantangan-pantangan ibu setelah melahirkan pun Najwa jalani dengan hati bahagia. Meski ia dilarang makan ini dan itu oleh ibunya Saiful dengan alasan kesehatan. Karena memang ibu yang baru melahirkan tak boleh makan makanan berminyak dan berbagai macam makanan lainnya yang termasuk dalam makanan pantang. Tapi tak jarang Saiful membelikan makan makanan yang ingin Najwa makan secara diam-diam. Seperti malam itu, ia membawakan bakso, martabak terang bulan untuk Najwa. Ia mengantarkannya pun melalui jendela kamar. Tanpa ia ketahui bahwa ibunya malam itu ada di kamar Najwa, tengah membantu Najwa untuk menidurkan bayinya. Mendengar Saiful yang meminta dibukakan jendela, ibunya langsung memberi kode pada Najwa untuk segera membukakan jendela. Sementara ibunya Saiful mendengarkan apa yang dikatakan oleh Saiful dengan alis berkerut. Ini Wak, makan ya. Aku belikan untukmu bakso, martabak, dan terang bulan. Kasihan kamu. Setiap hari dikasih makan rebus-rebusan dan bakar-bakaran saja. Ujar Saiful berbicara dengan lancarnya. Padahal Najwa sudah memberikan kode gerakan mata kepadanya untuk memberitahukan keberadaan sang ibu yang berada di dalam kamar tersebut. Tapi yang namanya Saiful, ia tak mengerti tentang kode-kodean seperti itu. Oh, jadi ini yang kamu lakukan, Ful? Tegur ibunya yang langsung beranjak dari kasur. Astaga naga, mati aku. Ujar Saiful langsung kabur, tak ingin kena semprot dari ibunya sendiri. Dasar, apa dia tak tahu makanan-makanan seperti ini pantang untuk ibu yang baru melahirkan? Ini makanan berlemak, berminyak, pedas. Kamu kan menyusui. Kalau makananmu tidak sehat, maka bayimu yang akan sakit.
membentak ibu Saiful. Akhirnya, gara-gara perbuatan Saiful malam itu, Najwa lah yang terkena nasihat panjang lebar dari ibunya Saiful. Setelah puas menasehati Najwa, ibunya Saiful pun keluar. Najwa pun menghela nafas lega. Suara ketukan di jendela. Maaf ya, Wak. Gara-gara aku, kamu jadi dimarahi, kata Saiful. Itu bukan marah namanya. Ibu menasehati. Besok kau jaga-jaga, karena aku yakin kau yang akan dimarahi. Mendengar itu, Saiful ketar-ketir. Kemarahan ibunya adalah yang sangat ia hindari. Kalau ayahnya yang marah, Saiful masih bisa menerima, karena mereka hanya akan saling diam-diaman. Itu pun kalau Saiful yang meminta maaf terlebih dahulu, maka marah ayahnya akan langsung hilang. Berbeda dengan ibunya yang akan memukul dengan benda apapun yang ada di sekitarnya. Dan tentu satu kesalahan Saiful itu akan diungkit ribuan kali oleh sang ibu. Benar saja, di keesokan paginya, Saiful dimarahi habis-habisan oleh ibunya. Bahkan wanita itu sesekali memukul sendok kayunya pada Saiful. Najwa yang melihat itu tampak tersenyum. Ketika usia anaknya sudah genap 6 bulan, Saiful melamar Najwa. Mereka menikah dengan sederhana. Ayah Najwa pun datang, tapi tidak dengan ibunya. Bahkan dari pihak keluarga ibu Najwa, hanya Amang Ikon yang datang. Meski begitu, hal tersebut tidak mengurangi kebahagiaan yang Najwa rasakan. Aku berikan dan serahkan tanggung jawab atas diri Najwa padamu, dan tolong jaga serta sayangi dia sebagaimana aku menyayanginya, ucap ayah Najwa pada Saiful. Aku yakin kau akan mampu membahagiakan keponakanku ini, ujar Amang Ikon. Setahun berlalu, Najwa kini melahirkan anak hasil buah cintanya dengan Saiful. Tapi kehadiran anak keduanya Najwa itu sama sekali tak mengurangi kasih sayang keluarga Saiful terhadap anak pertama Najwa. Meskipun hidup dengan sederhana, tapi mereka menjalani hidup dengan sangat bahagia. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.